Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas materi kuliah dengan judul, static routing ya. Nah, pada kesempatan ini kita sudah dihadirkan ataupun sudah dikonfigurasi jaringan komputer seperti yang tampak di gambar ya, di mana ada LAN 1 yang terhubung ke router 1, kemudian ada LAN 2 yang terhubung ke router 2 dan LAN 3 yang terhubung ke router 3 ya. Di mana semua, eee, device ini sudah kita beri IP address ya, seperti yang terlihat di tabel, addressing ini. Jadi R1 sudah lengkap ya addressing-nya, tiap port-nya gitu ya. Untuk R1, kemudian untuk R2 juga demikian ya, semua sudah dilengkapi dengan IP address dan juga subnet-nya. Kemudian R3 juga demikian ya, termasuk juga tiap PC-nya, baik itu PC1, PC2 maupun PC3 gitu ya. Jadi ini PC1, PC2, PC3 sudah terisi semua IP address-nya dan juga subnet mask-nya gitu. Nah, sekarang kita akan, mengkonfigurasi, routernya ya dengan cara statik gitu. Makanya disebut static router. Bedanya dengan dynamic router ya, kalau statik itu kan manual ya, jadi seorang admin akan mengkonfigurasi secara manual tiap router. Sedangkan kalau yang dinamik kan dia otomatis ya, setiap router, dapat secara otomatis mengkonfigurasi dirinya sendiri ya, kalau terjadi perubahan-perubahan jaringan. Nah, untuk pertemuan 2 ini kita khusus akan membahas, konfigurasi, static router router ini gitu. Baik, pertama kita akan coba, menggunakan langkah pertama ini ya, di mana router 1 kita akan konfigurasi dengan menggunakan, tiap, eee, network ID yang akan didaftarkan ya, melalui, gerbang routernya gitu ya, melalui IP address-nya ya. Jadi di sini adalah cara pertama ya, kita akan me-routing, tiap network ID yang akan kita daftarkan melalui, port atau melalui IP address-nya gitu ya, yang terletak pada router yang akan kita lalui. Nah, jadi kita masuk dulu ke, eee, router 1 ini gitu ya, sorry, masuk ke router 1 ini, seperti biasa masuk ke CLI ya, kalau ada kita enter, kemudian masuk ke enable, enter, masuk ke, configuration terminal, enter. Nah, sekarang kita bisa mengkonfigurasi router 1 ini ya. Jadi router 1 ini kita akan mendaftarkan, eee, network ID LAN 2 dan LAN 3, termasuk juga network ID antara router 2 dan router 3 ya. Karena pada router 1 ini baru terdaftar, LAN 1 ya, network ID LAN 1 dan juga network ID antara R1 dan R2 ya. Sedangkan yang seberangnya ya, yang LAN 2, LAN 3 dan juga antara R2 dan R3 ini belum terdaftar. Jadi kita mendaftarkan 3 buah network ID ya, yaitu network ID LAN 2, network ID LAN 3 dan network ID antara R2 dan R3 ya. Oke ya. Jadi kita masuk ke, R1 ya, configuration, kita tulis, IP root-nya gitu. Jadi kita tulis, IP root yang mana yang mau kita daftarkan. Pertama kita LAN 2 dulu ya, LAN 2 adalah 172.131.0.0 ya, ini network ID-nya. Jangan lupa, subnet-nya adalah 24 bit, yaitu 255.255.255.0 gitu ya. Nah, lewat mana? Nah, kita akan lewat ini, IP address-nya R2 yang ini ya, IP address-nya R2 ini adalah ini ya, 172.31.193 ya. Di sini 193, di sini 194. Kita cek lagi ya, sini ya.
Jadi yang ini adalah 193 ya. 172 31 1193 gitu ya. Kita copy coba. Oke, kita masuk lagi ke R1 ini ya. Ke R1 lagi. R1 lagi kita lengkapi dulu ya. Yaitu 172.31.1.193 yang ini ya. Yang ini karena 194 ya. Karena network ID-nya adalah .192. Oke ya, enter ya. Nah, kemudian untuk yang LAN ketiga sama ya. Lakukannya sama IP route 172.31.1 ya. Yang ini ya. Titik 1.128. Titik 12 tipe. Titik 128 gitu ya. Yang ini ya. Nah, jangan lupa ininya subnetnya 26 bit. 26 bit adalah 24 tambah 2 bit ya. Jadi di sini kita tulis 255 dan yang terakhir adalah 2 bit ya. 2 bit itu adalah 192 ya. 192 gitu ya. Jadi ini 26 bit, sorry. 26 bit. Ya, lewat mana? Lewat sama ya. Lewat apa namanya ini? Port daripada IP address R2 ini ya. Lakukannya sama. Enter ya. Dan yang terakhir adalah network ID ini antara R2 dan R3 yaitu 172 ya. Jadi kita tulis lagi IP route. Kita akan merouting 172.31.1 titik 196 ya. 196 ini ya. Kemudian subnetnya adalah ini 30 bit ya. 30 bit itu adalah 255.255.255 tambah 6 bit ya. 6 bit itu adalah 252 ya. 252. Lewat mana? Lewat sama ya, lewat ini ya, IP address-nya R2 ini. Yaitu 172.31.1.193. Selesai ya, enter. Nah ya. Jadi kita sudah mengkonfigurasi R1 ini. Artinya kita sudah bikin tabel routing ya di R1 ini ya untuk bisa menghubungi LAN 3, menghubungi LAN 2, menghubungi network ID antara R2 dan R3 itu. Karena yang LAN 1 sama yang antara R1 dan R2 sudah didaftarkan sebelumnya ya waktu kita men-setting IP address di router dan juga di PC-nya. Nah, ini untuk R1 selesai gitu ya. Jadi itu langkah pertama sudah selesai ini langkah pertama. Kemudian yang langkah keduanya adalah kita akan mengkonfigurasi R2. Konfigurasi R2 kita lakukan hal yang agak berbeda gitu ya. Kita akan mengkonfigurasi network ID-nya ya melalui serialnya gitu ya, lewat portnya. Jadi lewat nomor portnya. Di sini nomor portnya ya. Oke, jadi kita lakukan hal yang berbeda ya untuk R2 ini. Karena R2 ini kan sebetulnya dia sudah terhubung ke network ID LAN 2, sudah terhubung ke network ID antara R1 R2 dan sudah terhubung ke network ID antara R2 dan R3. Cuman yang belum adalah network ID LAN 1 dan network ID LAN 3 itu. Jadi cuma 2 network ID yang kita konfigurasi yang kita daftarkan di tabel routingnya gitu ya, di tabel routingnya R2. Enter, kita masuk lagi seperti biasa ke enable, kemudian masuk ke configuration terminal ya. Nah, di configuration terminal ini kita bisa mengkonfigurasi R2 ini gitu. Ya, kita lakukan IP route seperti biasa, IP route yang mana dulu? Yang LAN 1 dulu ya. Yang LAN 1 adalah ini ya, 172.31.1.0 ya. Ininya subnetnya adalah 25 bit. 25 bit adalah 255.255.255.128 ya.
gitu ya. Betul, 128. Nah, lewat mana? Lewat portnya ini, portnya R1 ini ya, yang dari R2 ini. Yaitu serial 0, 0, ya, lewat sini ya. Karena untuk menghubungi ini ya kita harus lewat port ini gitu ya. Jadi kita tuliskan serial 0, 0, 0, 0 gitu. Selesai, enter. Terakhir, oh ini ada salah input nih ya, kebanyakan. S00 enter kebanyakannya, harusnya cuma 3, ini ada 4. Oke, kita copy aja. Biar cepat. Nah, ini kita kurangi 1. Ya, jadi itu ya, kita enter. Nah, ini ada keterangannya. Jadi kalau lewat nomor port atau ke serialnya gitu ya, ini akan mengganggu kinerja atau performance-nya gitu ya. Kalau hubungan ini adalah bukan point to point gitu. Jadi kalau point to point memang tidak ada masalah untuk lewat port, nomor portnya gitu. Tapi kalau dari point to multi point ini akan mengakibatkan kinerjanya kurang gitu ya. Impact ataupun mempengaruhi kinerja lah ya gitu ya kalau dari point to multi point. Itu salah satu kelemahan kalau lewat nomor portnya router gitu ya. Oke, kita sudah daftarkan yang LAN satunya ya. Tinggal sekarang kita daftarkan yang LAN 2-nya gitu. LAN 2-nya adalah ini ya. LAN 3, sorry, bukan LAN 2. LAN 3 ya. LAN 3 yaitu IP route 172.1.1.128. Ini ya. Jangan lupa subnetnya adalah 26 bit. 26 bit adalah 255.255.255.192 ya. 192. Itu. Lewat mana? Sama ya. Lewat serial 0001 ya. Jadi R2 untuk bisa menghubungi LAN 3 ini ya, kita masuk lewat ke serial 0,0,1 ya. Tadi kalau R2 mau menghubungi LAN 1 kan lewat serialnya 0,0,0 dari R1. Sekarang serialnya R3 gitu ya, karena LAN 3 melalui router 3 ini gitu, yaitu dengan melalui port serial 0,0,1 ya. Jadi kita tulis serial 0,0,1. Selesai, enter. Nah, gitu ya. Ini ada keterangan lagi nih. Jadi kalau memang menggunakan nomor port gitu ya, itu ada impact terhadap kinerjanya atau performansanya kalau bukan point to point gitu ya. Oke ya, kita lanjut ya. Jadi ini kita sudah konfigurasi R2 ya. Sekarang yang terakhir untuk R3-nya. Nah, R3 kita gunakan ada 2 macam di sini ya. Kita gunakan default routing gitu ya. Ada juga menggunakan seperti R2 ya, yaitu kita daftarkan network ID-nya, kemudian lewat mana? Lewat serialnya, lewat nomor portnya. Kita mulai dari ini dulu ya, yang default dulu ya, yang default dulu. Itu dengan menuliskan IP route ini ya, 000 ini ke serial ya. Jadi kita masuk ke R3 dulu ya, R3. Itu ya, 3. Karena R3 ini kan yang belum terdaftar di tabel routingnya R3 kan adalah network ID-nya LAN 2, network ID-nya LAN 1, dan juga network ID-nya antara R1 dan R2 ini ya. Jadi ada 3, 1, 2, 3 network ID yang perlu didaftarkan di tabel routingnya R3. Oke ya. Kita masuk seperti biasa ke CLI-nya ya. Kemudian kita enter, masuk ke enable, masuk ke configuration terminal gitu ya. Enter. Nah, kita ngerouting satu-satu ya. Kita mulai dari yang paling dekat lah, dari LAN 2 dulu ya. LAN 2 adalah network ID-nya ini ya. Jadi kita tuliskan IP route. Kita menggunakan default tadi ya. Kita menggunakan default IP route dengan network ID default ya, yaitu 0.0.0.0
0.0 ya, begitu ya. Subnetnya juga sama, default-nya adalah 0.0.0.0 gitu ya, begitu ya. Lewat mana? Ya, kita gunakan lewat, serial ya. Jadi ini, dapat dihubungi oleh IP address, mana saja gitu, karena default ya. Nah, lewat mana? Ya lewat ini, lewat serialnya ini gitu ya, lewat serialnya ini. Serialnya ini adalah serial 001 ya. Jadi kita tulis serial 0 garis miring 0 garis miring 1, enter, selesai ya. Nah ini juga sama ya, ada peringatan ya, bahwa kalau bukan point to point akan mengakibatkan, apa namanya, mengganggu performansi lah, kira gitu ya. Oke ya, selesai ini, udah selesai ya. Jadi kalau kita ingin lihat misalnya, itunya apa namanya, routing-nya ke aja gitu ya, static routing-nya ke aja, ya kita keluar dulu ya, exit, karena kita akan lihat show IP route itu di halaman ini ya, halaman enable ya. Itu dengan tulis show IP route static ya, statiknya aja kita lihat. Nah, kita salah tulis ya, show IP route static, salah nulis ya, statiknya salah nulis. Show IP route static, static gitu ya, static, IP route static. Nah, ini ya, kelihatan di sini ya. Jadi yang ada adalah kita menggunakan default routing ini ya, yaitu 0000 ini ya, directory langsung ke serial 001 ini ya, 001 ini. Gitu ya. Kita uji coba ya, kita uji coba konektivitasnya ya. Kita uji coba konektivitasnya dari PC1 ke PC2. Masih progres, kita coba sekali lagi dari PC1 ke PC2. Sukses ya. Sekarang dari LAN 1 atau PC1 ke PC3 atau ke LAN 3. Sukses juga ya. Sekarang dari LAN 2 ke LAN 3. Sukses juga ya. Ini berhasil ya. Artinya dengan menggunakan default routing aja kita sudah bisa menghubungi R3 ini. Artinya ya R3 ini bisa dihubungi oleh, IP address siapa saja gitu ya. Karena dia tidak membatasi. Sedangkan untuk R2 kan dibatasi ya. Kita lihat aja. Ya, kita exit dulu. Kita lihat lagi show IP route static, static gitu ya. Nah, itu ya. Tadi kan kita sudah mengkonfigurasi router 2 ini mendaftarkan ya, mendaftarkan, eee, network ID LAN 1 dan LAN 2 gitu, LAN 3 sorry, LAN 1 dan LAN 3, begitu ya. Sini untuk LAN satunya gitu ya, 172.311.110, sedangkan yang bawah adalah untuk, network ID LAN 3-nya gitu ya. Lewat mana? Lewat serial kan tadi ya, yang, router 2 itu lewat serial. Nah, sedangkan untuk yang R1 ya, R1 juga kita bisa lihat ya, exit dulu, kemudian kita tulis show IP route statis ya, static, static, enter. Nah, kalau R1 yang kita dapatkan 3 tadi ya, network ID-nya itu LAN 2, LAN 3 sama network ID antara R2 dan R3 ini yang ini ya. Jadi tiga-tiganya sudah terdaftar di sini. Cuman tidak lewat nomor port tapi lewat ini IP address-nya ya, lewat gateway-nya tiap masing-masing, router gitu ya. Sorry, lewat gateway-nya ini ya, yang ini ya, R2 ini ya. 172.1.1.1.1.193 ya, semuanya sama ya. Gitu ya. Jadi dengan demikian kita sudah berhasil mengkonfigurasi, jaringan ini dengan cara, statik gitu ya, dengan cara statik. Di mana R3 kita gunakan, default routing ya, kemudian R2-nya mendaftarkan, apa namanya, network ID yang didaftarkan, melalui, port-nya gitu ya, port routernya, serial serial, port-nya gitu ya. Kemudian yang R1-nya
kita daftarkan network ID-nya melalui IP address gitu ya. Jadi di sini ada 3 cara ya yang kita lakukan. Nah, yang terakhir adalah kita akan tambahkan nih ya. R3 juga kita bisa daftarkan dengan menggunakan atau mendaftarkan network ID yang belum terdaftar gitu ya di sini ya. Ya, melalui portnya ya, melalui serialnya ya kita lakukannya. Oke. Jadi R3 kita tambahkan nih ya. Kita tambahkan ya, masuk lagi ke configuration terminal gitu ya, supaya bisa dikonfigurasi. Nah, masuk ke jadi R3 ini kan yang belum didaftarkan kan yang ini ya. Network ID LAN 2, LAN 1 sama network ID antara R1 dan R2 ini ya. Yang ini. Jadi ada 3 ya, 3 network ID. Ya, kita tulis dulu IP route tipe. IP route yang terdekat dulu ya. Ini ya, LAN 2 dulu ya. LAN 2 adalah 172.1.0.0 ya. 24 bit jangan lupa ya. Subnetnya yaitu 255.255.255.0 ya. Itu 24 bit. Lewat mana? Lewat serial ya. Jadi dari sini lewat ke serial ini ya, untuk menghubungi LAN 2 ini. Serial ini adalah serial 001 ya. Jadi serial 0 garis miring 0 garis miring 1. Selesai, enter. Ya. Sedangkan yang LAN 1 ya, kita kita tulis IP route juga ya, IP route untuk menghubungi LAN 1 ya, IP route network ID-nya ada 172.31.1.0 ya. 25 bit ya. Ini 25 bit kan ya. Yaitu 255.255.128 ya, 128. 25 ya, 25 bit ya. Lewat mana? Ya, kalau untuk menghubungi ini kan berarti lewat portnya router ini ya, yaitu serial 000 ini ya. Jadi melalui serial 0 garis miring 0 garis miring 0 gitu ya. Selesai. Ya. Dan terakhir adalah network ID antara R1 dan R2 yaitu ini ya, yang ini. Kita tulis lagi IP route 172.1.1.192 ya. 192 begitu. 30 bit ini ya. 30 bit berarti subnet 30 bit adalah 255.255.255 titik 30 bit itu adalah 252 ya. 252. Oke ya. 255 ya. Oke ya. Lewat mana? Ya, untuk menghubungi ini kan kita harus lewat sini ya. Lewat sini. Jadi dari R3 untuk menghubungi network ID ini adalah lewat ini. Untuk menghubungi ini juga sama lewat sini kan gitu. Jadi lewat sini. Serial 001 ya. Serial 0 garis miring 0 garis miring 1 ya. Kita cek dari ini petunjuknya. Nah, ya sama ya. Ini kita menggunakan yang ini 001 ya, 001 semuanya nih. Sama ya. Oke, selesai ya. Kita selesai mengkonfigurasi ini semua menggunakan 001. Oh, ini salah ya. Yang ini salah ya, 001 yang ini. Yang ini sama ya sebetulnya lewat sini semua ya. Bukan lewat sini, sorry ya. Lewat sini semua ya. Ini adalah 001 semua. 001. Ini ya. Kita koreksi dulu. Oh, ini salah satu. Jadi ini kita robah dulu ya. Copy dulu. Kemudian kita tulis lagi di sini. Salah. Enter 001 ya. Gitu ya. Oke, enter. Selesai ya. Nah, kita lihat ya sekarang ininya apa konektivitasnya ya, bagaimana.
ya pasti berhasil ya, tadi aja pakai default aja sudah berhasil, apalagi ditambah lagi dengan yang mendaftarkan setiap network ID-nya ya. Sukses semua ya, dari LAN 2 ke LAN 3 juga demikian. Sukses semua ya. Oke ya. Jadi kalau kita lihat misalnya, kita lihat bagaimana, konfigurasi dari show IP root-nya, IP root statiknya ya, statiknya di ini. Ini ya. Jadi di sini ada 4 tadi ya. Ini yang pertama ya, yang pertama adalah default-nya ya. Pertama default-nya, yang kedua adalah tiga tiga macam, network ID yang kita daftarkan ya, lewat ini ya, port serial 001 ini gitu. Kira gitu ya. Jadi, demikian ya untuk, topik static routing ya. Nanti untuk pertemuan 3 kita bahas dynamic routing ya. Terima kasih.